Sejak awal memang akreditasinya itu ada 3 ya, yaitu, ACSTH, ACTP, dan CCE gitu ya. Intinya adalah kalau ACSTH itu ya mengajarkan pelatihan coaching yang minimal 60 jam. Kemudian kalau yang ACTP itu mengajarkannya itu pelatihannya itu minimal 125 jam. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Aisyah di YouTube channel Coaching for Business. Wah teman-teman, hari ini aku mau bahas nih peraturan terbaru yang ditetapkan oleh lembaga ICF, yaitu ada perubahan yang tadinya sebelumnya ACSTH diubah logonya menjadi level 1. Itu apa ya yang menjadikan perbedaannya? Nah, hari ini kita bahas bersama Coach Aditya Mijaya. Yuk, kita sapa dulu coachnya. Halo Coach Adit. Halo Aisyah. Halo Coach. Ya, Udah gimana siang ya kabar? Coach ya? Baik dong. Oke Coach Adit, aku mau nanya nih Coach. Kan baru-baru ini ICF itu kan ada perubahan peraturan ya Coach ya. Yang tadinya logo ada logo ACSTH menjadi level 1. Nah, aku mau nanya itu perbedaannya atau maksudnya dari perubahan itu apa sih Coach Adit? Ya sebetulnya sih bukan hanya perubahan aturan ya, perubahan sistem. Perubahan sistem akreditasi gitu ya. Ceritanya gini, ICF itu kan berdiri sejak tahun 95 itu ya. Nah, semenjak itu kan mereka sebagai badan regulasi mereka tuh punya standar kode etik dan standar kompetensi yang harus ini. Nah, standar kode etik dan standar kompetensinya ini harus diajarkan ke para coach dong, agar mereka bisa menjadi coach yang sesuai dengan standarnya ICF itu kan. Betul. Diajarkannya itu bukan hanya sedang ngajarin gitu kan, pasti harus ada lembaga pelatihannya, karena ICF sendiri tidak, atau ICF itu bukan lembaga pelatihan gitu loh. Badan regulasi. Dia badan regulasi, dia tidak memberikan pelatihan coaching. Ya, jadi pelatihan coaching itu diserahkan oleh ICF ke lembaga-lembaga pelatihan pihak ketiga. Asalkan mereka memenuhi persyaratan standar kurikulumnya ICF. Ya. Yaitu utamanya adalah mereka harus mengajarkan coaching berbasiskan ICF sesuai dan mengajarkan standar etika dan core kompetensinya ICF. Nah, buktinya apa? Kalau sekolah coaching ini atau pelatihan coaching, lembaga pelatihan coaching ini sudah memenuhi syarat itu, ada yang namanya akreditasi. Oke, akreditasi. Gitu ya. Sejak awal memang akreditasinya itu ada 3 ya, yaitu ACSTH, ACTP, dan CCE gitu ya. Itu masing-masing ada syaratnya sendiri-sendiri gitu ya. Intinya adalah kalau ACSTH itu ya mengajarkan pelatihan coaching yang minimal 60 jam. Dan biasanya mengajarkan pelatihan coaching yang level SCC. Oh, SCC ya kalau yang ACSTH. Maksudnya level SCC itu adalah level kompetensinya itu masih level yang SCC gitu ya. Kemudian kalau yang ACTP itu mengajarkannya itu pelatihannya itu minimal 125 jam yang untuk mengajarkan dari level untuk level PCC gitu. Yang untuk level MCC belum ada. Oh. Gitu ya. Berarti itu tahapannya pertama kan SCC, PCC, dan MCC. Itu kan title-nya coach-nya atau credential coach-nya. Nah, supaya seorang coach itu bisa mengajarkan coaching level SCC, pelatihannya namanya ACSTH biasa gitu. Ya. Kalau supaya dia bisa mengajarkan level PCC gitu ya. Levelnya ya ACTP tadi gitu ya. Atau kalau yang dulu itu memang agak membingungkan sih. Jadi boleh aja dia ACSTH juga tapi total harus 125 jam minimal gitu ya. Jadi walaupun sebetulnya pelatihan yang khusus mengajarkan level PCC itu adalah yang pelatihan-pelatihan yang sudah diakreditasi ACTP. Kemudian kalau yang CCE itu adalah pelatihan-pelatihan yang sifatnya itu aplikasi atau yang lebih advance gitu ya. Yang bukan mengajarkan core kompetensi dan kode etik secara khusus atau secara ini ya, secara basic gitu loh. Jadi dia benar-benar aplikasinya aja gitu. Jadi kalau mungkin kalau kuliah sama aja, kalau ACST, ACTP itu MKDU. Oh, mata kuliah umum gitu ya, ya, mata kuliah umum yang harus dipelajari oleh semua mahasiswa. Nah, kalau CCE itu mata kuliah pilihan. Pilihannya wajib. Yang untuk pendalaman gitu ya. Oke. Ya, gitu pendalaman. Udah belajar lama gitu ya. Sampai tahun 2022 nih gitu. Mungkin sejak tahun 2020 itu sebetulnya sudah mulai berpikir nih karena kode etik dan core kompetensi ICF-nya sendiri sudah diupdate sesuai dengan perkembangan zaman ya. Ada update-nya. Ya dong. Pada tahun 2020 itu ya coach terakhir. Ya mulai tahun 2019 sih prosesnya gitu ya. Cuman kan harus dibarengi dengan mengajarkannya dong gitu ya. Oleh sekolah coaching dan lembaga pendidikan coaching lah gitu ya. Mereka harus mulai mengajarkan yang kode etik dan kompetensi yang baru ini. Makanya akreditasi juga harus berubah gitu. Sekarang
benar-benar diubah secara lebih total lagi gitu ya. Yang tadinya ACST, ACTP gitu ya, sekarang jadinya level 1, level 2, level 3 namanya. Ini perubahan ini bukan hanya rubah logo, tapi sistemnya dan sistem pengajarannya. Jadi yang diakreditasi bukan hanya program pelatihannya saja, tapi sampai ke perusahaannya. Lembaga pelatihan tersebut juga harus diakreditasi sesuai dengan standarnya ICF. Oke, Coach. Jadi banyak sekali persyaratan-persyaratan yang dikeluarkan oleh yang harus dipenuhi gitu ya dari ICF itu, yang bukan hanya persyaratan yang berkaitan dengan program pelatihannya saja, tapi juga berkaitan dengan bagaimana perusahaannya melakukan manajemen gitu loh, tentang manajemen perusahaannya. Itu juga ada yang harus diubah gitu. Kalau kita lihat perbedaan yang paling signifikan dibandingkan dari yang ACSTH levelnya menjadi level 1, level 2, level 3, itu apa aja sih Coach emang? Gini ya, jadi kalau level 1 kita bicara, level 1 itu sekarang lebih jelas. Kalau dulu kan agak kecampur-campur ya, ACST, ACSTH, ACTP gitu ya. Kalau mau SCC bagaimana? Boleh nggak ACSTH aja? Kalau sekarang udah jelas gitu ya. Kalau mau belajar coaching level SCC, itu ngambilnya yang level 1. Lembaga pelatihan yang sudah diakreditasi oleh ICF dengan logo level 1 gitu ya. Kalau mau belajar coaching yang sampai kedalaman PCC, itu level 2. Nah kalau level 1 ini, level 1, level 2, level 3 ini sekarang juga bukan hanya sekedar ganti logo tadi saya bilang ya, bahkan istilahnya berbeda sekarang. Kalau dulu adalah lembaga pelatihan coaching, kalau sekarang disebutnya lembaga edukasi coaching. Kalau bahasa Inggrisnya coach training provider dulu, kalau sekarang coaching education provider. Corpora sekarang salah satu disebutnya adalah sebagai apa? Coaching education provider, karena sudah diakreditasi oleh ICF. Emang bedanya apa training dengan education gitu ya? Iya Coach, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya nih. Ya kan kalau training ya training, yang kamu tahu selama ini training gitu ya, ngajar training. Kalau education itu lebih luas, bukan hanya trainingnya aja gitu. Banyak pembelajaran mungkin Coach atau gimana? Iya, pembelajarannya bukan hanya dengan melalui training lagi, tapi ada tambahan-tambahannya agar proses pembelajaran peserta itu lebih lengkap gitu loh. Kalau dulu kan dengan training doang, proses pembelajaran mereka dengan melalui training. Iya Coach. Kalau ACSTH ya, kalau udah level 1, level 2, level 3, mereka tuh bukan hanya diajarkan coaching saja, tapi juga harus ada mentoringnya. Ada mentoringnya. Mentoring juga proses pembelajaran juga di situ. Bedanya kalau training kan kita belajar dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Kalau mentoring itu lebih kepada mempertajam skill gitu loh. Apa sih yang akan dimentor itu Coach? Tetap sama kompetensi ICF juga. Jadi mentoring itu kalau training kan di kelas gitu ya. Kalau mentoring itu dengan mentornya bisa biasanya sih dia lebih privat ya. Dan yang dibahas itu adalah pengalaman dan skillnya dia secara lebih tajam lagi diasah gitu loh. Ya, dalam skill coaching ya tentunya. Dan selain mentoring, harus ada mentoring 10 jam, ada ujiannya gitu loh. Itu bentuknya seperti apa? Bukan ujian tertulis ya. Apa? Berarti apa Coach ujiannya? Tapi ujiannya adalah mereka mengirim satu rekaman coaching ya. Para peserta ini satu rekamannya itu ya harus benar-benar meng-coaching orang gitu ya. Direkam, harus dengan si izin dari si coach. Dan itu dinilai gitu loh. Apakah mereka sudah bisa meng-coaching dengan benar gitu, sesuai dengan kompetensi dan kode etiknya ICF. Jadi lebih luas ya. Dan lebih dalam lagi nih. Makanya lebih panjang waktunya gitu ya. Kalau Corpora kan sampai minimal 3 bulan ya. Iya 3 bulan sampai 4 bulan sih Coach. Iya sih, rata-rata baru 4 bulan 5 bulan baru lulus gitu kan. Betul. Pelatihan dan mentoringnya aja 3 bulan gitu. Cuman untuk bagaimana mereka bisa lulus ujian ini dengan mengirim rekamannya, mereka kan harus ada pengalaman coaching juga. Dia harus harus sering berlatih dulu coaching baru. Kalau mereka udah pede, baru ada yang direkam, baru dikirim ke kita untuk dites, untuk dievaluasi gitu ya. Oke. Berarti banyak yang sudah ada beda ya Coach dari yang peraturan sebelumnya sampai akhirnya dengan logo level 1, level 2 dan level 3 sekarang. Sekarang level itu adalah level 1, level 2, level 3. Bedanya apa nih gitu ya. Jadi level 1 itu adalah program edukasi coaching yang minimal 60 jam. 60 jam minimal. Yang dimana 10 jamnya mentoring, ada ujian rekaman evaluasi coaching gitu ya. Jadi ini untuk level SCC ngajarnya. Level 1 itu level SCC. Ya. Kemudian level 2 itu adalah
edukasi pendidikan coaching yang untuk mengajarkan coaching level PCC. Yang mana tuh 125 jam minimal. Oke. Ya. 10 jamnya mentoring sama. Terus ada rekaman evaluasi rekaman juga. Kalau yang level 1 rekamannya 1 rekaman aja, kalau level 2 harus 2 rekaman. Oh, ada 2 rekaman. Berarti 2 contoh klien juga ya coach ya? Iya. Oke. Gitu. Bukan contoh klien, harus klien harus beneran. praktek beneran ya coach ya? Harus klien beneran gitu yang direkam. Oke. Jadi bukan pura-pura ya. Harus ya benar-benar coaching yang beneran gitu. Kadang level 3. Level 3 ini baru. Karena ini level 3 ini pelatihan yang khusus untuk mengajarkan coaching level MCC. Itu udah ada coach di Jakarta? Di dunia udah ada, Jakarta belum ada. Karena syaratnya peserta yang boleh ikut pelatihan level 3 adalah peserta yang sudah PCC. Berjenjang berarti ya coach ya, berlanjut. Iya, jadi kalau level 1 boleh dari 0, yang belum punya kredensial, yang belum belajar coaching sama sekali boleh ngambil yang level 1. Level 2 juga boleh. Peserta yang memang masih 0 pengetahuan coachingnya, dia langsung 125 jam. Digeber belajarnya tuh sampai level PCC. Saya ulang lagi ya, jadi level 2 itu orang-orang yang mau belajar level 2 itu boleh orang yang memang belum sama sekali tahu coaching, dari benar-benar 0 pengetahuannya, tapi mereka harus belajar 125 jam. Oh, langsung gitu. Sehingga ya, ilmu yang dipelajarinya itu dalamnya tuh sampai level PCC. Gitu ya. Nah, untuk level 3 ini beda. Apa tuh coach yang membedakannya? Yang belajar level 3 itu nggak boleh orang yang dari 0. Harus lanjutan dari harus PCC. Yang sudah bukan hanya sudah lanjutan level 2, tapi mereka yang sudah kredensial PCC yang boleh belajar gitu. Oh. Jadi dia nggak bisa dari 0 gitu. Harus yang sudah levelnya level menengah lah ya. Level 3. Dia 75 jam. 75 jam saja. Tapi 75 jam itu 75 jam yang sudah PCC orangnya gitu ya. Pesertanya tuh PCC. Berarti mereka sudah belajar 125 jam sebelumnya. Betul. Karena ini benar-benar advance level MCC ini gitu ya. Gak mungkin orang dari 0 tuh langsung bisa menguasai belajar MCC. Menurut penelitian mereka sih gitu ya. Walaupun pelatihannya itu 200 jam gitu ya. Mendingan 125 jam dulu sampai mereka kredensial PCC, punya pengalaman coaching yang cukup, mengumpulkan jam kerja jam terbang coaching sampai sekian ratus gitu ya. Baru bisa yang ke level 3-nya. Bukan sekian ratus jam pengalaman sih. Bahkan mungkin kalau ribuan ya coach. Gitu ya. 2.500 jam minimal kalau PCC itu. Banyak juga ya coach ya, berarti ya MCC. tahapannya. Untuk MCC itu 2.500 jam. Sehingga yang diajarkan itu bukan lagi bicara definisi coaching, bukan lagi ngajarin tentang ini, tapi lebih kedalaman, benar-benar tingkat lanjut lah ya. Ya gitu ya. Mungkin bukan hanya SMA ya, udah S2, S3 kali ya. Lebih kompleks ya coach ya pembahasannya. Kalau yang di level selanjutnya itu. Gitu. Makanya belum banyak sekolah coaching atau lembaga pendidikan coaching yang buka level 3. Karena mereka ngeliat dulu nih kebutuhan pasarnya gitu ya. Kalau PCC-nya masih sedikit, ngapain gitu bikin pelatihan ini. Dari sekian puluh yang sudah PCC belum tentu 50%-nya pengen segera MCC kan gitu. Jadi masih banyak nih yang pangsa pasarnya masih perlu diteliti lagi ya. Kalau menurut saya, kalau di Indonesia ya. Kalau di luar negeri sih PCC udah banyak gitu ya, di Amerika atau di mana gitu. Yang mau ke MCC tinggal ngambil pelatihan level 3 ini gitu. Kalau yang CCI itu masih sama. Jadi dia pelatihan-pelatihan yang memang MKDP apa sih? Mata kuliah wajib gitu coach. Yang pilihannya. Ya. Mata kuliah pilihan itu yang CCI itu masih terus berjalan gitu. Yang berubah banyak itu adalah yang dari ACTP menjadi level 1, level 2, level 3. Wah. Kalau bisa aja mau baca lebih detailnya lagi, kalau sekarang saya jelasin mungkin masih bingung ya, masih campur-campur di kepala gitu ya. Ya harus buka di websitenya ICF sih, yaitu coachingfederation.org. Di situ silakan mau baca penjelasannya perubahan itu seperti apa. Kalau masih bingung juga ya boleh kontak saya lah ya, nanya-nanya gitu ya. Via komen atau apa gitu ya. Iya, via komen boleh ya teman-temannya, nanti bisa aku follow up lagi. Iya gitu. Karena pasti agak jelimet memang gitu ya prosesnya. Bahkan untuk memenuhi persyaratan level 1, level 2, level 3 itu juga cukup jelimet gitu ya. Harus benar-benar ditelaah satu persatu gitu loh. Wah, menarik banget ya coach ya. Berarti emang ada perubahan-perubahan detail itu untuk perubahan yang lebih baik lagi ke depannya coach ya. Iya, karena perkembangan zaman coaching itu sudah semakin berubah ya.
ekspektasi pasar juga semakin dalam, makin detail. Bukan hanya ekspektasi, regulasi-regulasi ya pemerintah yang berkaitan dengan edukasi dan berkaitan dengan organisasi juga banyak tambahannya. Ya yang itu akan mempengaruhi akreditasi sistemnya ICF juga gitu loh. Oke, wah teman-teman, semoga ilmu baru ini bisa teman-teman tambah lagi ya wawasannya terkait perubahan akreditasi dari ICF. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan kita pada sesi kali ini. Saya Aisyah Rahmawati dan saya Aditya Minjaya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye-bye. Bye.